Perkenalkan, saya adalah Yon Sulistiono SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam yang mengajar di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Sekarang saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang saya ambil tanggal 18 Oktober tahun 2020 bertepatan dengan hari Jumat pada kelas 8K. Silakan menyaksikan. Neon Nusantara kita berdiri teguh, aliran gelombang semua saling rangkul, bersatu dalam nada kebanggaan Parlo yang jemur. Hey, hey, yeah. Oh, yeah, yeah. Sumpah pemuda di atas baseline, kan ku bawa lentera dalam sen kita kencang. Tak pernah pudar, semangat tak kunjung hilang, demi bangsa tercinta kan terus menggelegar. Kibarkan bendera Hizbillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus gini-gini. Enggak lah, bukan dari bapak gitu. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Sehat. Insya Allah sehat ya. Yang ada masalah di rumah semoga masalah cepat selesai. Amin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang kekurangan uang semoga diberikan rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, kalau ada sampah di bawahnya ada sampah atau di mejanya belum rapi, silakan dirapikan dan sampah tolong dibuang dulu. Tadi ada sampah tadi kayaknya. Nah, satu atau lagi ada sampah lagi. Silakan dibuang dulu kalau ada sampah. Mejanya dirapikan. Oke, udah. Udah, ayo kita fokus. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doanya ketua kelas. Siap. Semua siap. Berdoa mulai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen mana absen? Absennya mana? Ini Pak. Di sini ya? Iya Pak, kayaknya di depan. Hari ini yang nggak masuk. Natasha Pak. Iya, Natasha mana? Iya. Tumben sakit tadi. Sakit ini Pak. Bisa petakilan. Iya kan? Iya. Petakilan. Sakit. Tumben saya sakit Natasha. Iya. Terus Rasya? Bolos. Cina bolos. Ada suratnya nggak? Nggak ada Pak. Bolos ke Pak. Tapi di WA dia ngirim pesan nggak di WA? Iya. Ngirim. Dia nggak bolos kalau ngirim. Gimana? Kemarin kita ngapain? Pembahasan ini. Kemarin. B5 sama ngapain? Puncak acara. Sama ngapain? Bagi rapor? Iya. Bagi rapor apa? Bagi rapor ini. ATS ya? Iya ATS. Asesmen tengah semester ya? Iya. Gimana nilai agamanya? Bagus. Lumayan kok bagus Pak. Ya, lumayan nih. Hah? Jadi kalau ada nilai di bawah KKM berarti ada tugas yang belum dikerjakan. Meskipun cuma satu. Nanti Bapak ingetin, Bapak belum sempat ngingetin, Bapak. Kenapa biarin aja ada nilai bawah KKM ya? Ya udah buat ngingetin kamu orang aja kalau ada tugas yang belum dikerjakan. Oke ya. Jadi ini adalah materi hari ini. Silakan dibaca, kelihatan. Ntar dulu. Oke.
Memahami konsep rukhsah dalam sholat dan Puasa. babnya tentang rukhsah. Yang membawakan adalah Bapak Yon Sulistyo. SPD. Jadi ini adalah wajahnya yang ganteng. Oke ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita ada literasi Al-Quran dulu. Jadi sebelum kita baca Quran surah Al-Baqarah ini, kita akan baca surat Al-Fatihah Terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke, seperti yang kita tahu di awal tadi, pembelajaran hari ini tentang memahami konsep dari rukhsah. Tujuan pembelajarannya, satu, mengetahui makna dari rukhsah. Yang kedua, memahami konsep rukhsah dalam sholat dan Puasa. Jadi kalau rukhsah itu sebenarnya nggak cuma ada di sholat puasa, ada di banyak hal. Haji. Pokoknya yang namanya ibadah itu ada rukhsahnya. Ya tadi ya, sholat, puasa, haji, zakat. Pokoknya yang ibadah wajib. Kalau namanya sunnah kan ya udah, kalau emang kamu sanggup lakuin ya lakukan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada berdosa. Tapi kan kalau namanya wajib, oh iya, rukhsah itu apa? Keringanan Keringanan apa? untuk beribadah. Dalam beribadah. Kayak di awal tadi Quran surah Al-Baqarah tadi, Allah nggak akan memberikan cobaan pada manusia kecuali dia sanggup. Dalam artian, Allah ngasih ibadah pun meskipun berat ya, kayak sholat wajib. Dari misalnya nih yang paling mepet maghrib ke isya, itu wajib kan bagi semua orang kan ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak sanggup melaksanakannya, betul? Ada orang yang nggak sanggup melaksanakannya, makanya ada yang namanya rukhsah, yaitu keringanan. Yang kedua, apa pentingnya rukhsah dalam ibadah sholat dan puasa? Apa pentingnya? Ada yang bisa kasih tahu Pak? Apa pentingnya? Ini pertanyaan kita pertama hari ini, tematiknya. Kalau memang udah tahu itu keringanan buat kita, apa pentingnya? Pentingnya apa? Nanti kita bahas. Yo, kalau emang kalian belum tahu itu wajar. Terus yang ketiga, bagaimana penerapan rukhsah dapat mempengaruhi cara kita beribadah? Ada yang bisa ngasih tahu? Kalian cuma tahu di dasarnya aja ya, rukhsah itu apa? Keringanan. Tapi bagaimana pentingnya apa dengan penerapan sistem, kalian belum tahu. Itu wajar. Oleh karena itu Kita belajar. ya betul, pintar lah. Memang Pak. Oke ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, sebelum kita masuk dalam materi, coba cek di WA grup kita. Itu ada yang namanya Bapak ngasih situ. Apa sih tadi apa, lupa namanya apa? Asesmen awal. Silakan, itu ada namanya file asesmen awal di Google Form. Waalaikumsalam. Silakan Caca. Dari mana, Cak? Itu namanya ada asesmen awal, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Semampu kalian kerja. Itu nggak dinilai. Semampu kah? Lian ya. Oke, Setahu silakan. saya kan, Pak. Iya, setahu kalian aja. Silakan Oke, dikerjakan. Pak. 7 menit. Udah? Ya, tahu. Udah? Oh. Gak, emang kalau panas kayak gitu dia. Kalau panas kayak gitu dia ya. Oke. Ya Pak, cuma kumi. Bentar. Emang kenapa sih rukhsah itu penting? Penting lah Pak. Dalam artian gini ya, kenapa rukhsah itu penting? Bapak jawab deh, kenapa pentingnya rukhsah? Kenapa rukhsah itu penting? Dalam artian ini, kan rukhsah itu terdapat di ibadah-ibadah wajib. Dalam artian kalau kalian emang nggak sanggup dalam melaksanakan ibadah wajib, itu yang namanya wajib. Kalau kita nggak melaksanakan dapat dosa dong ya. Iya. Nah, dalam artian kalau kalian nggak sanggup melaksanakan ibadah wajib itu, ada yang namanya rukhsah, keringanan. Tapi kalau nggak sanggup, ya udah deh, boleh nggak ya saya nggak ngelakuin? Boleh nggak ya saya nggak ngelakuin? Contoh. Seperti gini. Misalnya, kalian dari Lampung ke Jawa
naik kapal feri, sholat. Kan feri nggak lurus doang, Iya Pak. muter Nggak tahu sono, kiblat. muter sini, Kiblatnya satu. kadang-kadang muter. Kita kiblatnya nggak tahu di mana. Kita lagi sholat nih, kita bener kiblatnya ke sono. Tiba-tiba kapalnya muter, emang kita ikut muter? Emang kita ikut muter? Kan enggak. Nah itulah salah satu namanya rukso dalam sholat. Keringannya adalah ya nggak perlu ikutin arah kiblatnya. Tiba-tiba kapalnya muter, kalian muter, muter lagi. Yang ada batal sholat kamu orang. Oke ya. Itu kenapa pentingnya rukso. Nanti penerapannya kita akan belajar. Oke. Nah hari ini kalau kita biasanya pakai diskusi, betul ya? Diskusi, terus presentasi. Kalian diskusinya kelompok biasa, tapi hari ini agak sedikit berbeda karena kita akan memakai yang namanya sistem jigsaw. Apa itu Pak? Sumpah. Jigsaw itu gimana ya? Kalau konsep jigsaw, dasar konsep jigsaw itu adalah puzzle. Puzzle. Tahu nggak puzzle? Puzzle itu? Menyusun. Dalam kata gini, nanti kalian bikin kelompok. Jadi ada dua konsep kelompok. Yang pertama ada kelompok awal. Yang kedua adalah kelompok ahli. Apa beda dua kelompok ini? Ada yang tahu? Tahu saya Pak. Mungkin ada yang pernah pakai jigsaw di kelasnya, guru-gurunya? Selain Bapak? Belum ada? Sama sekali? Jadi ada kelompok awal, ada kelompok ahli. Kelompok awal ini adalah kelompok kalian. Benar-benar kelompok kalian. Nah, kelompok ahli ini adalah kumpulan dari anggota kelompok awal. Jadi nanti kalian bikin kelompok nih. Terus dibagi tugas. Ada 4 kelompok awal dan ada 4 kelompok ahli. Kelompok awal 5 orang ini nanti ketua kelompoknya nentuin tugas masing-masing. Tugasnya gimana? Misalnya, Gavin nanti ditugaskan di kelompok ahli 1. Kelompok ahli 1 bahasa apa? Terus Titan, maksudnya kelompok ahli mana? Caca, kelompok ahli mana? Lionel, hah? Ya pokoknya nanti ketuanya nentuin. Nah ketuanya, karena cuma ada 4 kelompok ahli, ketuanya terserah mau masuk kelompok ahli yang mana. Oke? Nanti di kelompok ahli 1, 2, 3, 4 itu membahas materi yang beda. Materinya apa? Nanti kita akan bagi. Nah setelah udah selesai diskusi di kelompok ahli, balik lagi ke kelompok awal. Dari kelompok awal setelah itu susun, namanya puzzle. Susun materi-materi yang didapatkan dari kelompok ahli 1, 2, 3, 4. Setelah disusun, kalian presentasi. Paham? Oke, kalau udah paham, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Oke, apa itu rukso, terutama dalam puasa? Rukso secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Kebaca? Oke. Secara istilah, rukso diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberi kemudahan dan keringanan. Oke, dalil rukso. Tadi kita baca di pertama Quran surah Al-Baqarah 290. Nah, Allah tidak memberikan seorang manusia sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Ya. Yang pertama Quran surah Al-Baqarah 290. Nah, yang kedua ada di Quran surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Terus sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu, dalam artian ya udah kalau emang tempat itu berbahaya dan kamu orang nggak mau berhenti, lanjut aja jalannya. Jangan berhenti di daerah situ. Pak udah mau waktu sholat Pak, lanjut. Allah udah ngizi di Quran surat An-Nisa ayat 101. Oke, dalil satu lagi. Al-Baqarah
sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Wajib bagi orang yang berat menjalankan itu jika tidak berpuasa membayar fidyah. Oke, jadi ada dua opsi. Kalau tadi kita puasa kan kalau yang lagi haid, kita juga yang lagi haid ya. Yang lagi haid, hari itu dia nggak boleh puasa, dibayar di hari selanjutnya. Atau membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makanan. Memberi makan seorang miskin. Contoh gini, istri bapak itu kan anak pertama bapak itu lahir tanggal 25 Ramadan. Jadi di akhir-akhir mau ngakhirin itu istri bapak nggak boleh puasa sama dokter. Jadi sampai tanggal 25 Ramadan istri bapak itu nggak puasa, brojol. Habis brojol, karena ASI yang dihasilkan dari istri bapak itu sedikit, apalagi kalau nggak makan, jadi istri bapak itu nggak bayar puasanya dengan puasa, tapi membayar dengan fidyah. Boleh. Fidyah. Ini fidyah. Yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi ada dua cara membayar puasa, itu dengan fidyah dan yang mengganti puasa di hari selanjutnya. Dari dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamak dua salat dalam perjalanan, beliau mengakhirinya salat zuhur hingga awal waktu asar. Yang minum silakan minum, kalau haus. Beliau mengakhiri salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antar kedua. Halo. Hai. Kita tonton video bentar ya. Silakan ditonton. Tugasnya nggak dari sini, tapi tonton aja apa yang beliau katakan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaannya adalah ketentuan pastinya apa sih Ustadz soal seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar? Baik, Quran surah keempat ayat 101 paling kiri sudah bawa di pojok bawah ya. Baik, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Jika Anda dalam perjalanan dan di perjalanan itu disifati oleh Al-Qur'an itu wa idza darabtum fil ardi, jika engkau berkelana itu di al-ard ya, maka di situ oleh Nabi SAW dirinci ada ukuran jarak. Satu, namanya masafah. Dua, walaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Nah, bagian keduanya ditunjukkan situasi yang memang beda jarak tapi ada kesulitan untuk mengerjakannya. Disebut dengan masyaqqah. Dari segi jarak yang boleh dijamak atau diqashar itu yang pertama adalah jaraknya 3 farsah. Kalau dikonversi ke hitungan kita sekarang kurang lebih 82 km. Segi jarak itu paling minimal. Jelas ya? Minimalnya. Yang kedua, bagaimana kalau jaraknya lebih daripada itu atau kurang dari itu tapi tingkat kesulitannya menyulitkan kita menunaikan sholat. Namanya masyaqqah. Kalau dalam perjalanan yang mungkin jaraknya pun tidak terlampau jauh tapi kesulitannya itu tinggi, ya ada macet, ada macam-macam yang diduga kita sampai ke tujuan tidak sampai pada waktunya atau kehilangan waktunya, itu boleh menjadikan kita menjamak atau bahkan mengqashar dalam keadaan kekhawatiran yang dalam. Maka kalau tadi ada teman Anda yang melakukan walaupun secara jarak mungkin belum memenuhi kualifikasi untuk qashar, boleh jadi dia punya kadar kesulitan, ada masyaqqah yang dia alami yang menjadikan beliau melakukan jamak atau qashar di dalamnya. Jelas? Allahu a'lam bishawab. Oke. Sebenarnya Pak. Oke, berapa? Silakan. Ini kan ibu hamil kan nggak puasa. Nah, Ibu hamil nggak puasa kalau diperintahkan dokternya. Iya. Jadi nggak sembarangan ya. Oh, gua hamil. Ya, membantah. 5 orang berkata, oh, gua hamil nggak puasa. Ah, enggak. Nah, Itu hanya kalau ada perintah dari dokter. sama ibu hamil juga kalau hamil kan. Ya, betul. Kan dia nggak puasa. Ah, Dia
dia harus bayar fidyah Ya. ke orang miskin. Nah kalau ibu hamil ini miskin itu gimana? Oh iya. Masuk hati mah ya. Kalau ibu hamil ini miskin juga. Silakan ke suami aja, silakan sama-sama ini. Pola hamil. Kalau tadi kata Ustadz Somad, kalau emang orang tuanya masih punya hutang puasa, itu dibayar oleh ahli waris. Dan artinya nih, misalnya orang tua kalian punya hutang puasa masihan, yang bayar ya kalian. Mau itu pakai fidyah atau puasa lagi itu terserah. Nah, tapi gini, ada cerita menarik. Dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat, laki bini. Kan yang namanya kita puasa siang-siang itu nggak boleh itu ya. Apa? Oh iya. Berhubungan ya nafsu lah ya, berhubungan sama istri. Tapi mereka melakukan hal itu di bulan puasa di siang hari. Dia ngadu ke Rasulullah, celaka Rasulullah kata dia. Kenapa kata Rasulullah ini pakai bahasa bapak aja ya? Kenapa kamu ini? Kata Rasulullah apa? Ya udah, kamu ada yang namanya denda. Namanya kafarat. Denda, bukan keparat, kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, jadi bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Dalam artinya gimana? Dalam artinya nih, kamu orang puasa hari ini sampai nanti 60 hari. Nanti di hari ke-59 kalian batal nih puasanya. Ulang lagi dari awal. 2 bulan lagi, Pak. Iya. Sahabat jawabnya apa coba? Lucunya jawabnya begini. Ya Rasulullah, yang sebulan saya nggak sanggup. Iya kan? Dia jawab kayak gitu. Yang sebulan saya nggak sanggup, nahan apalagi 2 bulan. Ya udah kata Rasulullah, kasih makan anak miskin, fakir miskin. 2 bulan. Enggak dong, maksudnya berapa orang ya? Bapak agak lupa itu berapa orang. Pokoknya kasih makan sama fakir miskin. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya buat makanannya susah. Miskin tadi kan ya? Saya buat makannya susah kata dia. Apalagi kasih makan fakir miskin. Kalau kasih makan fakir miskin, makanannya saya susah. Ada lagi panjang ada berapa lagi diturunin lagi hukumannya sama Rasulullah. Sampai akhirnya kata Rasulullah, jadi makan di kurma. Paham nggak? Paham nggak? Bukan capek, saking baiknya Rasulullah. Kalau emang seorang muslim, kepada Allah ya. Sebenarnya kalau emang bener-bener muslim itu nggak sanggup, ya namanya Islam pasti ada yang namanya keringan. Oke, kita akan langsung masuk dalam slide pembelajaran kita. Modelnya adalah jik. Dia baca tadi ada kelompok asal, ada kelompok ahli. Kelompok asal adalah gabungan dari beberapa orang yang terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian dari materi belajar. Bertanggung jawab atas penguasaan bagian dari materi belajar. Dalam artian, masuk lagi kelompok ahli. Kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal. Udah tadi ya. Tentu ini ketua kelompoknya siapa? Kelompok misalnya Gapin masuk ke ahli 1, 2, 3, 4 kalau mana gitu ya. Dibedakan yang juga untuk mempelajari dan mendalami topik-topik tertentu. Paham? Paham. Oke, jadi ada 4 kelompok ahli. Jadi sebelum masuk dalam kelompok ahli, silakan kalian bikin kelompok dulu. Satu kelompok isinya 5 orang. Setelah itu duduk secara berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Udah ini ya? Kelompoknya udah ya? Oke, kelompok ahli pertama yaitu memahami tentang konsep, makna dan dasar hukum dari rukhsah. Jadi kelompok ahli pertama, kelompok ahli 1 itu membahas tentang konsep, makna dan dasar dari hukum rukhsah. Kamu orang milih nanti gue. Lo ditentuin siapa aja kelompoknya? Ketua kelompok siapa ketua kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
Udah ditentuin? Sudah. Sudah? Sudah. Masuk kelompok mana aja udah? Kelompok ahli mana aja udah? Sudah. Oke. Kelompok ahli kedua membahas tentang rukhsah dalam sholat. Apa aja macam-macam rukhsah dalam sholat? Tadi dijelasin sama Ustadz Adi sama Ustadz Abdul Somad. Bapak juga udah ngejelasin. Tinggal kalian rangkum seperti apa. Kelompok ahli ketiga membahas tentang rukhsah dalam puasa. Apa aja udah dijelasin lagi tadi, tapi kalian cari yang lebih mendalam. Gak cuma tadi dalam perjalanan sakit, gak cuma itu doang. Oke ya. Yang terakhir, contoh penerapan dari rukhsah. Oke, siap? Satu sini. Siap? Kelompok ahli 1 di sini. Kelompok ahli 2 di sono. Ahli 3 di sini, ahli 4 di sebelah sono. Oke, silakan gabung kelompok ahlinya masing-masing. Now you know this won't be happen. Apa? Gimana? I want you to be my side. Ya kan? Gampang kan? Tiga. Puasa ya? Like other life, I wanna feel escape. Now you know this won't be happen. Now you know Ada rajanya sama Pak. this can't be. Enggak, pokoknya ada raja terakhir. Kenapa? Pak, ini apa contohnya, Pak? Gimana? Lagi pos baru makan. Nanti kamu bersih. Iya nggak apa-apa, harus ada bantu orang. Pak, saya Pak. Nah, jadi I wanna feel like other life. I wanna feel escape. ya, halo. Jadi penilaian kalian hari ini ada 2. Oke ya. Yang pertama itu penilaian kelompok berdasarkan diskusi dan juga prestasi kalian. Lalu yang kedua nanti ada tes formatif. Tes formatifnya nanti pakai Google Form. Dia bagi lagi linknya. Silakan kalian daftar. Beres. Oke, kalau udah beres silakan kembali ke kelompok asal. Kelompok masing lalu diskusikan hasil penemuan kalian dan tuliskan di kertas LKPD kita ini. Silakan diambil. I wanna feel like other life. I wanna feel this won't be happen now. I feel like other life. I wanna feel you know this won't be happen. No, you know this can't be finished. Gimana, beres? Sudah? Siap buat presentasi? Siap, oke. Kita mulai presentasinya aja ya. Kalau Bapak duluan yang siap maju. 3 aja. Saya dulu, Pak. Kita.
Iya, kalau pakai nama silakan maju duluan. Ayo Allah. Kenapa ya? Tintan. Nanti lo baca yang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Rabia. Rafanana Saputra, kita Muhammad Wijaya. Kenapa nama saya Fikri Dewa Saputra? Kenapa nama saya Tientai Saputra? Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep, makna, dan dasar hukum rukso. Makna rukso. Rukso berarti kemudahan atau keringanan. Makna ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya menjalankan ibadah. Contoh makna rukso dapat terlihat dalam beberapa kasus berikut. Setelah mendengarkan ceramah Ustadz, ia menyadari bahwa orang seperti dirinya bisa memberikan zakat dalam bentuk lain, seperti menyisihkan makanan. Siti mulai membantu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa dan memberikan sebagian dari yang ia miliki kepada tetangga yang membutuhkan. Meskipun tidak membayar zakat dalam bentuk uang, Siti merasa bahagia dan bisa berkontribusi. Belajar bahwa zakat dapat datang dalam berbagai bentuk dan niat, baik selalu dihargai oleh Allah. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa aja contoh lain rukso? Ya banyak sih, ada misalnya apa tadi juga yang diomongin Titan tentang Ya, sholat, misalnya nggak sanggup berdiri, kita bisa duduk, gitu. Misalnya kita lagi di dalam perjalanan, bisa kalau sambil duduk. Ya tuh perjalanan nggak duduk dong. Iya duduk sih kalau di pesawat duduk gitu kan. ikan gelut kan. Terus kalau Gini, Bapak jelasin. Kalau emang lagi sedang perjalanan sholat nggak duduk, ya gini ya, ada konsepnya gini. Kalau di dalam pesawat, ada dalam bis, kan nggak mungkin berdiri. Ya kalau itu sholat sambil duduk, ya rukso juga sih. Iya rukso juga sih. Cuma konsepnya kalau memang dia nggak bisa berdiri ya. Tapi kalau dia masih bisa berdiri kayak di dalam ferry, ya masih boleh. Karena masih diharuskan untuk berdiri. Tapi kalau dalam pesawat nggak mungkin berdiri. Kalau di rumah lagi turbulen. Oke, lanjutin. Ada lagi? Udah? Gimana Nel? Cukup? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diupload sekalian. Ayo kumpul di situ. Kelompok lain ada yang maju lagi? Ada yang maju duluan? Gimana? Oke, silakan kelompok Caca. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rukso dalam istilah Islam adalah kemudahan atau keringanan hukum yang diberikan oleh syariat kepada seorang muslim dalam kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Rukso diberikan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kesulitan yang bisa membahayakan atau memberatkan seorang muslim. Dasar hukum rukso terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan surah Al-Baqarah ayat 185. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lain diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selama perjalanan ia merasa lapar, tetapi tenang karena bisa makan untuk menjaga energinya. Kemudian dia merencanakan untuk mengganti puasa di hari-hari setelah Ramadan, merasa bersyukur atas keringanan yang diberikan Allah dalam situasi tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang mau nanya teman-teman lain? Saya ingin bertanya, Oke, silakan. bagaimana? Ayo. Kan misalnya ada orang perjalanan jauh nih, nah terus naik pesawat, nah kan waktu zuhur tuh
udah tiba kan. Nah, gimana cara dia melaksanakan sholatnya itu? Kan sedangkan dia itu lagi dalam pesawat gitu ya. Nah kan pasti kan jarak kan atau kiblatnya gitu. Gimana cara ini? Menjawab jika selama dia masih berniat sholat ataupun tidak selama dia berniat sholat, jika dia tidak tahu kiblat dari mana, itu maka dinyatakan sah. Gini, di Islam itu juga yang rukshoh. Posisinya itu kan dia lagi dalam pesawat ya. Ya kita nggak tahu nih misalnya pesawatnya ke arah timur, tapi dia mau sholat ke arah barat. Masa dia putar badannya mau sholat? Kan nggak mungkin. Ada lagi Islam, selama dia sudah berniat untuk sholat, ada sebuah keringanan di mana dia sholat itu sudah dianggap sah. Seperti itu. Gimana bisa lagi Pir? Udah? Kalau udah silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya. Oke. Gila, keren. Jadi untuk masalah rukshoh udah paham ya? Sudah. Jadi misalnya kalian nanti jadi musafir, orang dalam perjalanan, kamu orang sakit, kamu orang udah tua, jadi kalau kamu orang misalnya nggak sholat pun atau nggak puasa pun, tahu ya yang ada namanya rukshoh ya. Jalan jauh, capek Pak, ya udah nanti sholat zuhur sama orang asarnya di jamaah. Masih capek Pak, ya udah di kosor. Oke, jadi itu adalah kesimpulan kita baca kita hari ini. Namanya Islam itu pasti adalah semuanya keringanan. Bukan Islam namanya kalau nggak ada keringanan. Karena dibilang tadi ya, kalau orang itu menganggap Islam itu susah, jadi dia bakal terjebak dengan yang namanya kekafiran. Oke, paham. Untuk selanjutnya kita ada soal evaluasi tes formatif. Itu pakai Google Form. Nanti udah Bapak kirimin di grupnya belum? Udah ya? Oke, karena kita mau sholat Jumat, ngerjainnya boleh nanti habis sholat Jumat atau setelah kalian ekskul. Ada yang ekskul kan ya? Ada. Setelah kalian ekskul atau nanti di rumah, terserah kalian ngerjainnya kapan. Karena waktu kita sebentar lagi masuk waktu sholat Jumat. Nah, untuk minggu depan itu kita ada pelajaran lagi ya. Iya, Pak. Babnya masih sama tentang rukshoh. Cuman bedanya kita akan membahas tentang pandangan ulama. Oke? Nah, kita akan melihat pandangan dari para ulama ini bagaimana konsep rukshoh. Dan tentang masalah penerapan rukshoh dalam kehidupan yang benar. Oke ya, tadi kan cuma sekilas doang ya. Minggu depan kita akan bahas yang lebih jauh. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada Pak. Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, agar pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas menutup dengan doa. Semua siap. Berdoa mulai. Shadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hari ini, kalian hebat semua. Semoga sehat selalu, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Semoga selalu diberi rahmat dari doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anda dapat hidayah. Amin. Oke, terima kasih buat hari ini. Sebelum kita pulang, tolong kursi dirapikan kembali. Bapak
Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.